wabarakatuh. Sini saya Jupatli Siregar ingin menjelaskan atau memaparkan cara membaca nun sukun atau tanwin, yang dilanjutkan nanti mim sukun, terus yang terakhir itu nun bertasdid. Di sini saya sudah menyiapkan materi supaya meningkat waktu. Yang pertama itu kita membahas nun sukun sekaligus baris tanwin, cara bacanya ya. Di sini saya sudah kasih tanda nun, dan ini baris tanwinnya ya, cara bacanya. Yang pertama itu kita bahas yaitu izhar. Nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 5 ya. Yang pertama itu alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, apabila nun sukun atau baris tanwin yang 3 ini berjumpa dengan salah satu huruf yang 5 ini, itu cara bacanya itu jelas, dalam arti tidak ada dengung atau tidak ada dipanjangkan gitu. Dan saya akan mencontohkan cara bacanya ya. Yang ini pertama, min haitsu. Nun sukun ini berjumpa dengan huruf ha. Cara bacanya min haitsu. Min haitsu. Jelas dia. Terus itu contoh dari nun sukun ya. Nun sukun. Sekarang kita ambil alih ke baris tanwin. Nah, ini. Contohnya ini. Khuluqin adim. Contohnya mana? Ini. Tin a. Baris tanwin bertemu dengan ain, yaitu ini. Nah, itu juga cara bacanya jelas. Itu salah satu contoh dari baris tanwinnya, dan ini salah satu contoh dari nun sukun atau nun matinya ya. Sekarang lanjut kita ke izhar mutlak. Nah, izhar mutlak ini juga cara bacanya jelas, cuman dia harus satu kata, yaitu ada 2 hurufnya, waw dengan ya. Apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 2 ini, cara bacanya itu juga jelas, dengan catatan satu kata, itu menandakan yang mutlak ya. Karena huruf waw ini nanti kita bahas di idgham, nun mati bertemu dengan waw. Nah, itu terkategorikan idgham biguna, dan ini kita bahas izhar mutlaknya dulu. Kin wa nun, nun mati bertemu dengan waw, karena berhubung kita membahas nun matinya ya. Nah, satu kata dalam arti ini, nah tuh, kin wa nun, jelas dia. Terus contoh dari ya ini mana? Ini nun mati bertemu dengan ya, cara bacanya bunyanun, jelas juga. Nah, selanjutnya masuk kita ke iqlab. Iqlab ini hurufnya cuman ada 1, yaitu ba. Nah, ba ya. Terus ini contoh dari nun mati bertemu dengan ba-nya. Nun mati bertemu dengan ba. Huruf iqlabnya ini ba ya. Cara bacanya mimba, agak ditahan dia, karena dia itu membalikkan atau mengganti iqlab dari nun bertemu dengan ba itu didengungkan, jadi mimba, agak ditahan. Itu dari nun mati bertemu dengan ba ya. Nah, ini baris tanwin bertemu dengan ba, itu gimana ya? Sama juga yang ini, baris tanwinnya domatain dia bertemu dengan ba, itu iqlab ya. Contoh cara bacanya itu sami'um basir, ditahan juga karena iqlab tadi itu ya. Cara baca baris nun mati bertemu dengan tanwin. Yang selanjutnya itu masuk kita ke ikhfa. Sekarang kita itu masuk ke ikhfa, yang dimana ikhfa ini
hukum cara baca atau hukum tajwid yang melibatkan banyak huruf, yaitu 15 huruf dari huruf hijaiyah ya. Di sini saya sudah siapkan juga mulai dari ta, jim, dal, zai, sin, sa, sod, do, to, fa, o, dal. Nah, apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 5 ini, cara bacanya itu ikhfa, yang artinya samar, dalam arti agak ditahan dulu. Contohnya, ini nun mati bertemu dengan ta, kuntu, itu dia. Itu contoh dari nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini ya. Nah, sekarang begitu juga dengan baris tanwinnya. Apabila baris tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang 15 ini, contohnya gimana kita buat ya? Ini aja lah, biar lebih gampang. Toh lain ya, kita hapus yang ini aja yang udah selesai. Wa anzala, nun mati bertemu dengan huruf zai, yaitu yang ini ya. Wa anzala itu hukum tajwidnya itu ikhfa. Oke, baiklah, beralih kita ke idgham mithlain, yaitu cara membaca mim mati. Nah, di sini ada pertama itu kita bahas idgham mithlain atau sering kita dengar idgham mimi. Idgham mimi dalam arti mim mati bertemu dengan mim mati juga. Itu namanya idgham mithlain atau idgham mimi. Contohnya sudah saya buat juga di sini. Kuntum muslimin, mim mati bertemu dengan yang ini di sini mim bertasdid ya. Itu namanya idgham mithlain atau idgham mimi. Cara bacanya itu memasukkan dengan dengung, artinya ditahan dia. Kuntum muslimin, itu cara baca dari materi kita yang kedua atau ketiga itu ya, mim sukun atau mim mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mim sukun ini bisa dibaca dengan ikhfa safawi atau samar-samar tapi dua bibir. Dua bibir dalam arti karena membaca mim itu kan dua bibir, mim dua bibir safawi. Ikhfa safawi samar-samar tapi dua bibir. Contohnya ini parmihim, mim mati bertemu dengan ba, itu ikhfa safawi, samar-samar dua bibir, agak ditahan dia. Tarmihim bihijarah, tarmihim, mim mati bertemu dengan ba. Itu cara baca dari segi mim mati ya. Itu yang kedua. Terus ada juga yang ketiga ini, izhar safawi, jelas dia. Safawi itu artinya tadi dua bibir ya. Dua bibir. Safawi artinya dua bibir. Izhar artinya jelas. Jelas dua bibir. Contohnya ini, falahum azaruhum, mim mati bertemu dengan alif. Falahum azaruhum. Terus contoh kedua ini, amlam tunzirhum, amlam tun, mim mati bertemu dengan ta.
Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya izhar sapawi ini hurufnya banyak. Izhar sapawi ini hurufnya semua huruf hijaiyah terkecuali ba yang tadi ini izhar sapawi. Karena dia ini cara bacanya jelas, dia izhar sapawi jelas. Jadi semua huruf hijaiyah mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah terkecuali ba, itu hukum bacanya, hukum tajwidnya itu izhar sapawi, jelas dia. Nah, gitu ya. Tadi saya lupa menjelaskannya. 3. Baik, sekarang kita membahas idgham biguna. Itu membahas tentang nun mati juga. Yang dimana nun mati yang pertama itu kita bahas idgham biguna ya. Yaitu yakni nun mati apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini. Huruf 4 ini adalah huruf idgham biguna. Mim, nun, waw, ya. Sebelumnya saya artikan dulu ya makna idgham biguna ini. Idgham artinya memasukkan, biguna artinya dengung, memasukkan dengan dengung, atau guna, memasukkan dengan guna. Yaitu kita ambil contoh yang dari ya dulu ya. Nun mati bertemu dengan ya, yaitu ini. May yaqulu, may yaqulu, may yaqulu, may yaqulu. Agak ditahan dia atau agak ditekan dia. May yaqulu. Itu ini ya. Nah, ini. Nun mati bertemu dengan ya. Kuntasinya idgham biguna. Seterusnya nun mati bertemu dengan waw. Cara bacanya min waraihim. Ini contohnya ya. Nun mati bertemu dengan waw. Waw ini huruf idgham biguna, masukkan dengan dengung. Berarti cara bacanya dengung. Miu 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 waraihim, dengungnya. Itu nun mati bertemu dengan waw ya. Ini. Selanjutnya nun mati bertemu dengan nun. Ini. Yaitu ini. Nun mati bertemu dengan nun ya. Falan nazidakum. Falan, ini nun mati bertemu dengan nun. Falan nazidakum. Agak ditahan ya, gitu ya. Terus yang terakhir mim. Nah, di sini saya ambil contoh yang baris tanwinnya, bukan nunnya lagi. Karena nun mati ini yaitu sekaligus membahas dengan baris tanwin sebenarnya. Nggak bisa dipisah-pisah, harus merangkap juga nih. Karena istilahnya dia itu sejalur gitu, sejalan lah. Ini ya, baris tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini mim, huruf idgham biguna, baris tanwinnya ini. Nah, cara bacanya gimana? Sama kayak tadi juga, agak ditahan atau digunakan. Fatham mubina. Nah, itu. Fatham ditahan ya. Itu ya. Itu idgham bigunanya. Sekarang ada lawannya nih, yaitu idgham bila guna. Yaitu idgham artinya memasukkan bila guna, bila tidak guna dengung. Berarti idgham memasukkan dengan tidak dengung. Yaitu hurufnya cuma ada 2, lam, ro. Nah, maksudnya apabila nun mati atau baris tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2 ini atau huruf idgham bila guna ini, cara bacanya itu yaitu lawan kata yang ini, berarti tidak dengung ya. Saya contohkan cara bacanya. Nun mati bertemu dengan lam, ini.
Milladungka, milladungka, lanjut dia, lanjut. Milladungka, nggak ditahan ya. Itu contoh dari nun mati bertemu dengan lamnya. Terus ini saya ambil contoh dari ini ya, nun sukun, nun sukun, domatain, baris tanwin, yaitu ini, Ghafurur Rahima, baris domatain bertemu dengan ro, yaitu huruf kedua dari idgham bila guna, ro. Cara bacanya kayak tadi jelas ya, nggak ditahan atau nggak dipanjangkan. Ghafurur Rahima, Rahima gitu ya, langsung dia. Terus yang terakhir itu kita membahas nun bertasdid. Gimana cara baca nun bertasdid? Yaitu memasukkan dengan dengung juga, karena dia itu tasdid. Yang yang membuat dia itu cara bacanya dengung yaitu karena ada tasdidnya gitu ya. Saya contohkan cara bacanya itu ini, ujurahunna muhsinin. Kalau nggak ada tasdidnya, ujurahunna muhsinin, nggak dipanjangkan atau nggak didengungkan. Jadi yang membuat dia mendengung itu karena ada tasdidnya gitu ya, bukan ujurahunna muhsinin, bukan. Jadi itulah keunggulan nun bertasdid ini, dia itu didengungkan atau bisa ditahan agak lama. Ujurahunna muhsinin, bukan ujurahunna muhsinin, bukan. Nanti beda makna dia nanti, karena kita salah baca, maknanya pun atau artinya salah jadinya. Terus yang kedua ini, contoh kedua, ayyakunna khaira, kunna khaira, bukan kunna khaira, bukan ya. Ini ada apa tadi, idgham biguna ya, yang kita bahas tadi, nggak ditahan, berarti sama dia, idgham biguna dengan nun bertasdid ini. Ayyakunna khaira, ayyakunna khaira, gitu dia. Oke, baik. Karena semua sudah kita bahas bersama di video ini, mulai dari nun mati atau nun sukun, terus dibarengi dengan baris tanwin, terus mim mati, terus nun bertasdid. Baik, karena semua sudah kita bahas dan karena dengan berakhirnya pembahasan kita ini, berakhir pula lah video yang saya buat ini. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.